Mengapa Truth Speaker menolak Pharmakeia, menertawai dokter, dan tidak mau pergi ke rumah ular? Video ini akan menunjukkan perbedaan mencengangkan kepada Anda. Pada Pharmakeia, penderita angin duduk harus pasang ring jantung. Padahal Truth Speaker bisa mengatasinya hanya dalam 3 detik saja. Jika Anda suka video ini, jangan lupa traktir Truth Speaker ya. Segelas kopi dan sebiji pisang goreng. Nomor ada di kolom deskripsi di bawah. Angin duduk, siapa tahu apa artinya angin duduk? Ini cerita ya, ketika saya koskap, belum jadi dokter kan. Nah itu kalau jaga malam, datanglah kereta, tek-tok, gotong orang. Orangnya itu kerokan. Aduh, ini angin duduk. Dan biasanya orang itu meninggal. Saya sangat tergelitik. Kenapa kalau orang datang jam 2 malam, jam 3 malam dengan sakit di ulu hati. Nah ternyata orang Jawa mengatakan angin duduk, duduknya di ulu hati. Nah kemudian mereka kerokin, punggungnya dikerokin merah-merah dan baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian ternyata di rumah sakit setelah di ECG ternyata itu serangan jantung. Nah yang namanya angin duduk itu sebetulnya angina pectoris, yaitu sakit di ulu hati seperti tertikam dan kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri sampai ke begini, sampai ke ujung apa ini namanya jentik itu. Oke, jadi biasanya di kiri, tertusuk di sini ke kiri. Laki-laki umur 40 tahun atau lebih datang dengan kerokan dan sakit di ulu hati, itu biasanya serangan jantung. Itu bayangin sekian puluh tahun yang lalu ketika saya belum jadi dokter loh. Maka kemudian saya jatuh hati untuk pengen jadi dokter ahli jantung. Nah itulah angin duduk, itu angina pectoris, di mana pembuluh darah koroner terjadi penyumbatan mendadak. Dan kemudian penyumbatan itu artinya darah yang harusnya dialirkan ke otot jantung tidak mengalir ke otot jantung, sehingga otot jantungnya berhenti karena sel-sel otot jantung yang harusnya menerima makanan dari darah yang dialirkan di situ menjadi mati. Semakin besar sel-sel yang mati di otot jantung, semakin besar orang itu akan mati. Maka sangat penting namanya golden period. Seberapa lama kalau sekarang, tapi sekarang dalam 6 jam setelah sakit jantung, insya Allah itu orang akan hidup lagi. Karena sekarang udah ada PTCA atau pemasangan ring atau di bedah mendadak. Nah itu tergantung dari mana penyumbatannya dan seberapa beratnya penyumbatan itu. Jadi sekarang pertolongannya memang harus dihilangkan sumbatan itu. Itulah angina pectoris yang saya kenal pertama. Dan akhirnya saya menjadi dokter jantung sekarang. Dan serangan jantung masih menjadi momok utama. Maka jangan sepelekan kalau Anda laki-laki berumur 40 tahun atau lebih, Anda mempunyai keturunan, ayah Anda meninggal mendadak, hati-hati, segeralah ke rumah sakit jantung, ke rumah sakit yang benar-benar udah pasti ngurusin jantung. Jangan ke rumah sakit terdekat. Kadang-kadang rumah sakit yang terdekat dengan Anda belum tentu ada dokter yang betul-betul mengerti tentang penanganan itu. Nah makanya kalau Anda jelas-jelas menderita angin duduk, Anda harus berpikir harus segera ke dokter jantung, ke rumah sakit jantung. Jadi angin duduk jangan dianggap sepele, jangan dianggap bahwa akan hilang dengan kerokan. Sekarang tidak perlu gaji orang untuk ngecat rumah, karena sekarang ngecat jeti mudah dan cepat. Mesin semprot cat tangguh ini hanya 200 ribuan saja. Link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Untuk peralatan lainnya, cek saja dari link kami di bawah ya. Ribuan tahun manusia hidup dari alam. Ribuan tahun manusia makan dari tanah yang mereka olah. Ribuan tahun manusia berobat dari tanam-tanaman yang mereka tanam. Tiba-tiba saudara, dalam 3 generasi saja
kita sudah nggak tahu lagi melakukan itu semua. Kita udah nggak tahu lagi cara menanam makanan. Dalam 3 generasi saja kita sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengobati penyakit kalau bukan dari farmasi tadi. Kita semua sudah ketergantungan kepada mereka. Itu yang dikatakan instan ya, serba instan semua kita. Kita ketergantungan gitu. Padahal ribuan tahun manusia hidup dari apa yang mereka tanam, berobat dari yang mereka tanam. Tiba-tiba dalam 3 generasi saja kita udah nggak tahu lagi apa-apa. Industri farmasi yang logonya ular itu mulai, saudara, dibuat pada tahun 1900-an oleh John Rockefeller ya. Sementara rumah sakit zaman dahulunya ya ribuan tahun yang lalu itu nggak seperti itu, saudara. Rumah sakit zaman yang dulu itu pengobatannya adalah pengobatan herbal, saudara, pengobatan herbal. Jadi kalau ada yang sakit datang, maka tabibnya ini atau dokternya ini akan memegang apanya kan, urat nadinya gitu. Pegang urat nadinya. Dia bisa tahu, saudara, oh kamu sakit ini ya, kamu sakit ginjal, kamu sakit ini lambung, kamu sakit migrain. Hanya megang gini dia tahu gitu. Itulah skill pengobatan zaman dahulu, saudara. Maka dia kasih ramuan untuk itu gitu. Zaman sekarang, saudara, mana lagi tahu dokter yang tahu membuat begitu? Mana ngerti lagi mereka gitu? Pakai alat segala macam, didiagnosa. Udah didiagnosa dengan peralatan modern, itu pun salah lagi. Salah, bersalahan gitu. Jadi saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya, saudara, kena angin duduk ya. Jadi suatu malam ketika saya di rumah kan, di kamar saya begadang. Saya nggak di luar, saudara, di dalam rumah, dalam kamar. Tiba-tiba, saudara, besok paginya saya merasakan ada gelembung angin di sekujur dada saya. Gelembung angin di sekujur dada saya. Jadi saya sangat kesakitan, saudara. Karena apa? Karena angin itu, saudara, ketika saya duduk, dia naik ke ulu hati. Makanya dia disebut angin duduk, karena ketika kita duduk, dia naik ke ulu hati. Dan ketika itu menyumbat ulu hati kita, disitulah kematian bisa terjadi. Makanya dikatakan angin duduk adalah pembunuh tercepat di dunia. Angin duduk bisa membunuh seorang hanya dalam beberapa menit saja, saudara. Beberapa jam atau beberapa hari. Itu kasusnya sangat banyak sekali gitu. Tetapi apa yang dituliskan oleh medis di Google mengenai angin duduk, mereka katakan bahwa angin duduk itulah bagian dari penyakit jantung. Itu salah, saudara. Angin duduk bukan penyakit jantung. Angin duduk itu benar-benar angin. Karena kita bisa merasakan dia berjalan ke sana kemari. Mengapa saya katakan apa yang di textbook para kedokteran itu salah, dan apa yang dituliskan oleh Google itu salah mengenai angin duduk? Karena saya mengalami sendiri. Itu bukan penyakit jantung, tapi memang benar-benar angin dia. Karena kita bisa merasakan dia berjalan. Jadi kita harus tidur begini, biar anginnya merata ke seluruh tubuh kita, ke perut segala macam. Kalau kita tak duduk gini, dia naik ke ulu hati, situ dia bisa membunuh gitu. Nah, jadi pada waktu itu ada begitu banyak sekali cerita mengenai kematian mendadak akibat angin duduk gitu. Jadi saya ketakutan sekali pada waktu itu, dan seluruh keluarga saya panik gitu, panik semua gitu. Karena jarang ada yang selamat katanya dari angin duduk ini. Lalu pertolongan pertama yang dilakukan pada saat itu adalah saya dibawa ke dokter, lalu diperiksa segala macam kan, lalu dikasihlah obat pil kan, lalu di rumah pil ini saya minum kan sampai berapa sedikit pun nggak ada efeknya, saudara, nggak ada efeknya gitu. Setelah saya minum berkali-kali bahwa pil itu sama sekali nggak berefek pada angin yang di dada saya nggak minum lagi gitu. Berarti kan nggak berguna dia. Nah, lalu kemudian ada yang menganjurkan minum kopi pahit, karena katanya para supir ya jarang kena angin duduk, katanya karena sering minum kopi pahit gitu.
Lalu itu juga saya lakukan gitu kan, minum kopi pahit. Tapi juga nggak mempan. Lalu saya juga pergi dikerok ya, dikerok segala macam kan, untuk apa kan? Itu juga nggak mempan saudara. Karena itu bukan angin biasa. Kalau angin biasa masuk angin mempan lah kan dikerok gitu. Tapi angin duduk nggak mempan gitu, nggak ada gunanya gitu. Lalu ada lagi yang mengatakan rebus kacang hijau. Serebus kacang hijau juga nggak ada mempan. Saya melakukan itu nggak ada yang mempan. Lalu suatu kali saya terpikir dengan daun sirih kan, karena daun sirih kan obat kan, obat juga daun sirih untuk semua penyakit juga gitu. Lalu saya rebus daun sirih, lalu saya minum saudara. Saya kaget kan, dia ada ini saudara, ada efeknya, tapi sedikit gitu. Ada efeknya sedikit. Saya kegerangan kan, karena ada efeknya. Lalu saya makin semangat lah merebus daun sirih. Saya buat lebih banyak lagi sirihnya, lebih tebal lagi gitu. Saya minum terus menerus. Tapi setelah beberapa kali minum, beberapa hari kemudian, saya nggak ada lagi merasakan efeknya, saudara. Efek daun sirih tadi hanya terjadi satu kali saja, yang pertama kali saya minum. Saya minum berikutnya nggak ada efeknya lagi gitu. Setelah saya mulai putus asa ya, saya mencoba ini, saya mencoba itu, saya membaca juga aneka artikel di Google ya. Saya coba semua, nggak ada yang mempan. Padahal pada waktu itu kata dokter, saya nggak boleh lagi makan yang berlemak-lemak. Saya nggak boleh minum es. Saya nggak boleh makan yang enak-enak. Harus yang tawar-tawar, saudara. Bayangkan, itu saya lakukan hampir 2 minggu. Saya menahan selera. Jadi pada waktu itu sekitar bulan 12 atau menjelang tahun baru lah gitu. Di kulkas kami ada begitu banyak sekali makanan. Ada bolu, ada kue ini, kue itu, ada sirup, ada minuman ini. Begitu banyak sekali, ada durian, ada segala macam. Tapi nggak satu pun nggak boleh saya makan, saya sentuh. Tapi seluruh keluarga saya begitu bebas makan di depan saya. Saya cuma mandang aja, air liur menetes gitu kan. Karena kata dokter nggak boleh saya makan. Kalau saya makan saya mati langsung. Jadi itu begitu menyiksa sekali ya pada waktu itu. Padahal di kulkas kami begitu banyak sekali makanan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kan, suatu malam saya nggak tahan lagi kan. Di kulkas saya itu, ini rumah udah gelap kan, gelap sudah malam. Lalu saya buka kulkas, saya lihat, wow, ada kue tar, ada kue bolu, ada durian, ada sirup, sirup ini, sirup itu, sirup yang kuning, sirup yang putih, lengkap semua. My God, begitu segarnya kan. Padahal saya selama ini hanya boleh makan yang tawar, ubi apa ya, ubi talas tuh, ubi jalar tuh, yang nggak boleh pakai garam, harus yang benar-benar tawar itu. Dan saya lihat, wah luar biasa, udah kayak surga lah ketika buka kulkas itu. Lalu akhirnya saya nggak tahan lagi kan, saya punya pikiran lah, saya udah capek nih begitu kan, saya udah capek tahan selera, daripada nanti habis dimakan semua orang makanan yang di kulkas itu, biarlah saya makan dulu yang enak-enak ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau mati, biarlah mati gitu. Itulah saya tanamkan prinsip saya pada waktu itu. Kalau mati, biarlah mati gitu. Yang penting saya nikmati dulu yang enak-enak ini sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Jadi harus benar-benar nekat, saudara. Saya udah nekat pada itu, mau mati-mati lah gitu. Karena kata dokter, gak boleh. Begitu saya makan, langsung mati. Apalagi minum es, kata dokter. Wah, mati total langsung. Dan yang mengatakan itu, kalau minum es, kan angin duduk. Minum es itu langsung mati total. Itu bukan hanya dokter, saudara. Masyarakat juga mengatakan begitu semua. Kalau kena angin duduk, minum es, langsung mati. Gitu. Jadi begitu mengerikan sekali, saudara. Tapi saya sudah bertekad. Biarlah saya mati. Yang penting saya nikmati dulu sekali
untuk yang terakhir kali. Ibarat kayak orang apa, saudara? Kalau Anda pernah tahu orang yang mau ditembak mati, ditanya, kamu apa makanan kesukaanmu untuk yang terakhir kalinya? Oh, makanan kesukaan saya nasi goreng, tolong buatkan ya. Lalu dibuatkan nasi goreng kan, lalu dia makan lah kan. Begitu lezatnya nasi goreng, tapi dia makan sambil menggigil kan. Menggigil, karena siap makan dia akan ditembak mati, dia akan mati siap makan. Jadi begitu yang saya rasakan, betul. Jadi antara apa ya, hidup dan matilah untuk bisa menikmati itu. Akhirnya karena sudah nekat, saya ambillah es kan, saya masukkan ke dalam gelas, begitu banyak sekali batu es. Lalu saya ambil sirup warna kuning, lalu saya masukkan air, saya aduk lah kan, luar biasa, begitu segar sekali, memandangnya aja begitu menggugah selera kan. Tetapi resikonya kalau saya minum ini, kata dokter dan kata masyarakat, saya akan mati total gitu. Saya nggak tahu apakah Anda bisa membayangkan apa yang saya rasakan ya, gitu. Tapi karena saya sudah nekat, biarlah kalau saya mati gara-gara meminum ini, biarlah untuk yang terakhir kalinya saya nikmati. Lalu kemudian saudara, saya minum. Saya minum. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba saudara, angin duduk yang ada di dalam dada saya pecah dia. Langsung saudara, hanya dalam beberapa detik itu menguap, menghilang, menguap dari mulut gitu. Wow, saya kaget saudara. Loh, kata dokter saya mati, malah justru jadi sembuh gitu. Akhirnya karena saya merasakan saudara, saya minum lebih banyak lagi esnya sampai habis sekali itu. Sembuh saat itu juga saudara. Wow. Gak ada satupun orang yang tahu saudara, ternyata obat yang paling ampuh untuk mengobati angin duduk ternyata adalah minum es. Wow, gak ada satupun yang tahu saudara. Sampai saya menemukan sendiri secara tidak sengaja. Dan kesaksian ini saudara, sudah saya posting di YouTube. Dan Anda tahu, ada banyak yang sudah mencoba dan menyaksikan bahwa mereka juga mengalami kesembuhan yang sama. Mereka semua tercengang. Ternyata mereka juga sembuh, saudara. Mereka nggak nyangka bahwa ternyata es sangat luar biasa untuk mengobati angin duduk. Wow. Padahal kata orang kalau kena angin duduk minum es itu mati total, saudara, mati total gitu. Dokter juga bilang gitu, mati total. Ternyata obat untuk angin duduk adalah air es. Makanya saya katakan, saudara, es ini juga adalah obat, saudara, obat gitu. Karena dia bisa menembus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini gelas, kita masukkan es, bisa jadi ada air di sini. Dia mengikat oksigen es tadi. Itu dinamakan yang osmosis gitu. Nah, angin dulu itu kan gelembung-gelembung dia, gelembung-gelembung. Jadi ketika disentuhkan air es tadi, dia jadi memecah gitu dia, menguap gitu. Itu dia. Jadi itulah beberapa yang kita perhatikan ya, bahwa ternyata saudara ada begitu banyak sekali obat di sekeliling kita yang sangat ampuh, yang bisa menggantikan peranan obat farmasi. Ya. Jadi karena saya tekankan kepada kita, stop untuk pergi ke rumah ular